percaya Tuhan, Engkau yang turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Believe in the goodness of your Lord. Believe in the goodness of our God. And we sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, church, sing it again. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Bapak Ibu dapat mengikuti dan mendengar sermon yang terbaru setiap hari Rabu jam 8 malam premier di YouTube Cornerstone Jakarta. Kita akan menampaikan firman Tuhan, sermon Injil Kasih Karunia Tuhan yang terbaru setiap hari Rabu jam 8 malam. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, campur tangan-Mu. Sudah kami memasuki penghujung tahun dari 2022. Kami percaya Tuhan, sudah 9 bulan lebih Engkau menemani kami. Kami melihat ada hal-hal baik yang akan Kau kerjakan di bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami mau berjalan di dalam rest. Kami mau berjalan di dalam istirahatnya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam firman-Nya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami rest, kami istirahat, duduk di dalam firman-Mu, kami akan melihat banyak hal-hal yang akan kami terima, banyak hal-hal yang akan dibukakan kepada kami, banyak hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan akan kami terima. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan belajar satu firman Tuhan, mengambil tema tentang rest. Rest di dalam bahasa Indonesia kita sudah sering mendengar artinya istirahat. Hari ini kita tidak sedang berbicara beristirahat secara fisik, sama seperti ketika Bapak Ibu setelah selesai menonton sermon ini hendak akan tidur dan itu akan beristirahat. Saya tidak sedang berbicara tentang rest secara fisik, tetapi hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan berbicara tentang rest di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita beristirahat di dalam Tuhan? Bagaimana caranya agar kita dapat mengalami suatu kondisi yang tenang walaupun badainya begitu kuat? Bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki suatu situasi hati yang tetap tertuju kepada Yesus walaupun angin sakalnya begitu kencang? Bapak Ibu, sekarang kita hidup di dalam satu zaman di mana segala sesuatu itu prosesnya begitu cepat. Di mana kita diminta untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang cepat. Kita jadi begitu hektik. Kita begitu jadi sepertinya harus berjalan di dalam suatu waktu yang begitu cepatnya. Kita diharapkan untuk dapat mengerjakan beberapa hal di satu waktu yang sama. Karena begitu banyak hal-hal yang menanti yang akan datang. Proyek-proyek sepertinya tidak berhenti-henti datang kepada kita dan kita diharapkan untuk mengerjakannya secara cepat. Seorang ibu juga akan begitu sibuknya di pagi hari membangunkan anaknya, membuatkan sarapan dan mempersiapkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah. Waktu begitu cepat sepertinya. Sehingga membuat kita juga harus terus berlari dan berpacu-pacu dengan waktu. Sehingga tanpa kita sadari, sering sekali hidup yang kita jalani adalah suatu hidup yang
tunggang langgang Bapak Ibu. Kita sepertinya berlari dari suatu peristiwa menuju peristiwa berikutnya dengan begitu cepatnya. Dengan begitu, kalau saya boleh bilang, kita seperti tidak punya waktu untuk break. Tidak punya waktu untuk beristirahat. Begitu sampai di kantor, kita harus dihadapkan pada banyaknya meeting, kita harus membuat report, mungkin kita harus membuat laporan, presentasi. Di sore hari pikiran kita mungkin mulai tercabang, bagaimana nanti pulang kantor, apakah kondisinya macet, apalagi kita memasuki satu musim yang akan banyak hujan, apakah akan ada banjir, trafiknya nanti akan bagaimana, saya butuh waktu berapa lama untuk sampai rumah, saya akan terlalu malam sampai di rumah. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita sepertinya menjalani kehidupan ini jadi banyak beban. Karena begitu banyak hal-hal di luar kita yang tidak dapat kita kontrol Bapak Ibu. Sehingga sering sekali tanpa kita sadari, bahkan ketika kita sampai pun di tempat tidur kita, pikiran kita seharian tidak mengalami yang namanya rest. Pikiran kita selalu disibukkan untuk hal-hal apa yang berikutnya. Sepertinya pikiran kita terlalu ditarik oleh dunia ini untuk berpikir, "Hey Mario, apa hal berikutnya? Apa hal berikutnya?" Sehingga sepertinya saya tidak dapat menikmati kondisi saya sekarang. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu hidup di waktu yang sekarang. Hidup di masa yang sekarang. Makanya Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir tentang hari esok. Sebab hari esok memiliki kekhawatirannya sendiri. Artinya Tuhan mau bilang gini, Mario, hiduplah hari demi hari di dalamku. Artinya, Mario, hiduplah hari demi hari di dalam rest, di dalam istirahat bersama denganku. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami suatu kondisi atau situasi yang sepertinya kekhawatiran-kekhawatiran yang akan datang itu terlalu kita hidupi di masa sekarang. Sehingga kehidupan yang kita jalani sekarang ini sepertinya jadi kehidupan yang berat. Firman Tuhan berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Pakailah kuk yang kupasang. Sebab kuk ini ringan dan enak. Artinya apa? Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu berjalan bersama Dia sehingga Bapak dan Ibu dapat menjalani suatu kehidupan yang ringan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kehidupan orang percaya tidak memiliki masalah, bukan. Tetapi memiliki suatu kehidupan yang rileks, memiliki suatu kehidupan yang penuh dengan rest, itu penting di mata Tuhan. Sering kita ngerasa semakin kita sibuk, artinya kita semakin produktif. Produktivitas tidak ditentukan oleh kesibukannya kita Bapak Ibu. Sering orang mengira bahwa dia semakin produktif pada saat dia semakin sibuk. Seolah-olah orang yang semakin sibuk, maka produktivitasnya yang paling tinggi. Orang-orang yang produktivitasnya tinggi adalah orang-orang yang memiliki hidup yang efisien pasti. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang memiliki produktivitas yang tinggi pasti adalah orang-orang yang menjalani hidup yang efisien. Hidup yang efisien tidak berbicara tentang hidup yang terus bekerja, tidak. Hidup yang efisien adalah hidup yang tahu kapan kita harus rest. Ini akan menjadi minggu-minggu yang menarik ke depannya Bapak Ibu. Karena saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang percaya yang sepertinya begitu sibuknya sehingga hati dan pikirannya tidak pernah dalam posisi yang rest. Rest ini penting Bapak Ibu. Hasil riset tubuh kita, saya sedang berbicara tentang tubuh fisik kita. Kita membutuhkan rest tidur 7-8 jam. Jika Bapak Ibu dan saya mampu tidur 7-8 jam dalam sehari, maka besar kemungkinan, saya katakan besar kemungkinan, kita akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi di hari esoknya. Tetapi orang-orang yang memiliki restnya sedikit, mungkin sehari cuma tidur 4-5 jam, mungkin dia kurang ya, akan memiliki kecenderungan di tengah hari dia akan mulai mengantuk, dia akan konsumsi kopi lebih banyak mungkin. Setelah dia konsumsi kopi lebih banyak, mungkin akan mengakibatkan dia harus tidur akan lebih telat lagi, sehingga siklus ini akan terus berputar.
Artinya apa? Saya ingin menyampaikan tubuh kita pun butuh yang namanya rest. Karena pada saat tubuh kita rest, maka terjadi yang namanya recovery pada tubuh kita. Saya sedang berbicara tentang tubuh ya Bapak Ibu. Itu artinya organ-organ tubuh kita juga butuh dalam posisi yang rest. Makanya kalau medis berkata apa, jangan makan terlalu malam. Karena apa? Karena lambung kita juga butuh waktu untuk istirahat. Karena lever kita, hati kita juga butuh waktu untuk istirahat, untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh. Artinya apa? Rest itu penting. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa yang dimaksud dengan rest di dalam firman Tuhan. Rest di dalam firman Tuhan tidak sekedar berbicara tentang rest fisik secara tubuh, tetapi rest berbicara dalam firman Tuhan berbicara di level pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang-orang yang memiliki banyak keinginan Bapak Ibu, tanpa dia tahu bahwa dia perlu beristirahat, hidupnya akan penuh dengan tekanan, hidupnya akan demanding, hidupnya akan meminta dia terus untuk ayo Mario. Tetapi Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk rest. Makanya Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir dan berkata, lihat burung, lihat bunga di taman. Bunga di taman gak pernah berpikir bagaimana caranya dia tumbuh. Firman Tuhan berkata, bahkan Salomo pun dengan segala kemegahannya, dia tidak pernah memakai baju jubah sebagus bunga tadi. Tuhan mau beritahu gini Bapak Ibu, ayo sahabat-sahabatku Cornerstone, teman-temanku, kita perlu memiliki suatu sikap yang rest. Rest artinya kita jauh dari kekhawatiran Bapak Ibu. Kekhawatiran sering sekali muncul di dalam pikiran kita. Karena sering sekali kapasitas dari pikiran kita ini tidak mampu menampung hal-hal yang masuk ke dalamnya. Makanya orang percaya perlu rest. Perlu rest artinya apa? Kita perlu membatasi apa hal-hal yang boleh masuk ke dalam pikiran kita. Kalau segala channel di TV kita tonton, segala akun di Instagram atau di YouTube, dimanapun semua kita tonton, maka pikiran kita akan penuh, akan sangat banyak dengan hal-hal apa yang kita tonton, apa yang kita dengar tadi. Sehingga pikiran kita akan memproses. Karena pikiran kita ini seperti komputer Bapak Ibu. Kita berikan dia input, dia akan memproses input tadi untuk menghasilkan sebuah output atau keluaran. Keluarannya tadi apa? Keluarannya tadi bisa dalam buah pikiran, keluarannya tadi bisa dalam perkataan, bahkan keluarannya tadi bisa berbicara tentang tindakan. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan, beri waktu kepada pikiran kita untuk dapat mengalami yang namanya rest. Rest dapat saya dan Bapak Ibu temui ketika kita duduk di kaki Yesus. Marta terlalu sibuk di dapur pada saat itu. Marta terlalu memusingkan bagaimana cara melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana mempersiapkan jamuan makan bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sementara apa yang dikatakan di dalam Alkitab, Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus. Marta terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak ada di mejanya. Tetapi Maria memilih hal yang terbaik yang dia lihat ada di depannya. Marta terlalu fokus terhadap hal-hal yang sifatnya daging, yaitu kenyang, makanan, minuman, dan lain-lain. Tetapi Maria lebih fokus kepada apa hal yang di dalam roh sediakan bagi saya dan Bapak Ibu. Waktu Maria bertemu dengan Yesus, Marta punya opsi. Marta punya opsi untuk melakukan hal yang sama dengan Maria. Marta dapat memilih untuk duduk bersama-sama dengan Maria. Tetapi Marta lebih memilih dirinya untuk disibukkan oleh hal-hal yang tidak menjadi fokusnya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta, engkau terlalu menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak penting. Tetapi Maria telah mengambil bagian yang paling penting yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan tahu rest di dalam dia, rest di kakinya, rest di firman-Nya. Itu membuat saya dan Bapak Ibu dapat hidup tenang. Kita sudah belajar bahwa tema besar Cornerstone Jakarta di tahun 2022 ini berbicara tentang tinggal aman dalam perkataan Tuhan. Tuhan menginginkan seperti apa yang dikatakan di Amsal 1 ayat 33, bahwa Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tinggal aman, tentram, terlindungi. Tinggal aman, tentram, dan terlindungi dari kedahsyatan malapetaka.
Tuhan ingin membuat kita secure. Tuhan ingin membuat kita aman. Aman dari khawatir, aman dari ketakutan, aman dari tekanan, aman dari intimidasi. Caranya satu, tinggal di dalam firman-Nya. Firman-Nya ini membuat saya dan Bapak Ibu dapat rest. Perkataan-perkataan dunia, teori-teori dunia, tekanan-tekanan dunia itu membuat kita tidak dapat dalam posisi rest. Walaupun dunia berkata bahwa tahun depan dunia akan mengalami suatu gejolak ekonomi yang dahsyat, dunia akan mengalami resesi, tetapi orang-orang yang rest, orang-orang yang tinggal aman di dalam firman Tuhan, dia tahu hidupnya terus naik dan tidak turun, dan dia akan terus jadi kepala dan bukan ekor. Tinggal aman, rest di dalam Tuhan. Artinya kita lebih memilih apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang dunia proyeksikan. Dunia sering memproyeksikan bahwa ini akan terjadi hal-hal negatif seperti akan ada. Kemarin kita sudah melewati pandemi, segala macam. Tetapi orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, orang-orang yang rest di dalam Tuhan, dia lebih memilih apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikat-malaikat Tuhan akan dia perintahkan yang berlaksa-lasa untuk berkemah di sekeliling kita. Tuhan akan memberkati bakul kita, Tuhan akan memberkati tangan kita. Apapun yang kita pegang akan dibuat Tuhan berhasil. Nah, orang-orang yang rest di dalam Tuhan, dia tahu bahwa firman Tuhan itu kekal dan firman Tuhan itu yang dapat dipegang menjadi modal untuk kita menghadapi hari-hari yang akan datang. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menekankan, belajar kita untuk senantiasa rest di dalam Tuhan. Belajar senantiasa rest di dalam Tuhan. Artinya, saya sedang mengeliminir, saya sedang memilih-milih hal-hal yang boleh masuk ke dalam pikiran saya, kecuali hanya firman Tuhan yang boleh masuk. Amin. Kita perlu tinggal di dalam restnya Tuhan. Kita perlu tinggal di dalam restnya Tuhan. Agar saya dan Bapak Ibu dapat terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Di kitab 1 Petrus berkata demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Orang-orang yang tinggal di dalam restnya Tuhan adalah orang-orang yang menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan pada saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, di kitab 1 Petrus 5 dikatakan Bapak Ibu, maka otomatis pemeliharaan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupannya kita. Sering sekali kita sepertinya tidak dapat melihat adanya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena pemeliharaannya tidak ada, bukan. Pemeliharaannya ada, tetapi kalau kita memegang, memeluk, meraih kekhawatiran itu terlalu kuat, memegangnya terlalu kuat, maka kita tidak mampu melihat yang namanya pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan otomatis terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pada saat kita tahu bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Jadi orang-orang percaya perlu mengenal dan mengerti betul apa artinya rest di dalam Tuhan. Rest di dalam Tuhan, bukan saya katakan bahwa hari ini setelah mendengar sharing firman ini, rest di dalam Tuhan kita masuk ke kamar dan tidur seharian, tidur selama 20 jam sehari, tidak pergi ke kantor, tidak mengikuti meeting. Bukan. Rest di dalam Tuhan dapat membuat saya dan Bapak Ibu tetap sibuk, tetap beraktivitas, tetap meeting, tetap energik, tetap antusias, tetap penuh dengan semangat, tetapi di dalam hatinya penuh dengan rest, penuh dengan rasa yang tidak khawatir, penuh dengan peace, hatinya penuh dengan rest. Walaupun sehari dari pagi sampai sore meetingnya ada 6, ada 7 meeting, ada Zoom meeting yang begitu banyak, ada meeting yang offline juga, ada meeting yang online, tetapi dia tahu Tuhan bersama dengan dia, itu membuat jiwa, pikiran, dan perasaannya menjadi rest. Itu penting Bapak Ibu.
Jadi sebegitu banyak pun schedule kita, begitu banyak pun jadwal-jadwal kita, begitu banyak pun mungkin rencana-rencana project-project dan lain-lain yang harus kita kerjakan. Yang kadang-kadang kita berpikir sepertinya 2 tangan ini tidak cukup, 2 kaki ini tidak cukup. Tetapi orang-orang yang tinggal di dalam rest-Nya Tuhan, dia tahu bahwa kesudahannya di ujung sana, di akhir dari project ini, di akhir dari pergumulan ini, ada hal baik yang Tuhan sediakan. Miliki satu sikap rest, memiliki satu sikap yang rest, yang hati yang tenang, itu Bapak Ibu sedang mengaplikasikan bahwa Bapak Ibu dapat melihat ada sesuatu hal baik di depan yang Tuhan sedang siapkan bagi saya dan Bapak Ibu. Pada saat kita bertemu dengan gunung masalah, pada saat kita bertemu dengan laut teberau yang begitu dahsyatnya, pada saat kita bertemu dengan ada obstacle, ada halangan, ada rintangan yang begitu hebatnya, orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, yang tahu bahwa rest itu penting, dia melihat ada hal baik di balik gunung tadi. Dia melihat ada laut yang terbelah di laut teberau tadi. Dia melihat ada penyediaan di depan masalah. Dia melihat ada pemulihan di balik sakit penyakit. Karena dia hatinya dalam posisi dan kondisi yang rest. Ini penting Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu bertemu atau ngobrol dengan seseorang mungkin, entah itu teman atau siapapun, yang kelihatannya dia seperti sangat sibuk, yang kelihatannya dia seperti tidak punya waktu untuk break, yang kelihatannya seperti dia terlalu panik, yang kelihatannya dia seperti terlalu gerasak gerusuk. Setiap kemana-mana tunggang langgang, aduh cepat tutuk, sepertinya hektik banget, sepertinya terus ada hal yang mendorong dia dari belakang untuk lari maju ke depan. Ada mungkin di antara kita yang bertemu atau berteman dengan orang-orang seperti itu. Hari ini saya ingin memastikan bahwa kita, orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalam Injil kasih karunia Tuhan, kita perlu menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kita, agar mereka melihat anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak yang mau rest. Mungkin proyeknya besar Bapak Ibu, mungkin deadline-nya begitu dekat, tapi miliki satu sikap yang penting, yaitu rest. Tadi saya sudah sampaikan di kitab 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Pada saat ada problem Bapak Ibu, pada saat ada situasi yang seperti tidak dapat kita handle, pada saat kita bertemu dengan suatu kondisi yang seperti menuntut kita untuk cepat membuat keputusan, pada saat kita bertemu suatu lingkungan yang sepertinya menolak kita, Tuhan bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Hari ini Bapak Ibu, lakukan yang namanya exchange, lakukan yang namanya pertukaran. Tukarkan kekhawatiran kita, tukarkan kumpulan dari kekhawatiran kita, tukarkan kumpulan dari ketakutan kita, tukarkan kumpulan dari beban kita ke Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pemeliharaannya kepada kita. Pada saat pemeliharaan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa kita sedang tinggal di dalam rest-Nya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, jangan lama-lama mau memegang masalah, jangan lama-lama mau memegang konflik, jangan lama-lama mau memegang sesuatu hal yang tidak dapat kita pegang. Tuhan tahu bahwa tubuh kita, tubuh saya dan Bapak Ibu tidak didesain Tuhan untuk memegang masalah. Sering sekali iblis datang, kalau Bapak Ibu melanjutkan nanti ayatnya di 1 Petrus 5 tadi dikatakan, engkau tahu bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mendatangi kita, mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak semua orang dapat ditelan oleh iblis. Iblis hanya dapat menelan orang yang hidup dalam kekhawatiran. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam rest-Nya Tuhan tidak dapat ditelan oleh iblis. Agar lebih jelas, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 dikatakan demikian Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu salah satu tugas dan fungsinya, dia suka sekali berjalan berkeliling-keliling dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, tadi saya sudah sampaikan, tidak semua orang dapat ditelan oleh iblis. Siapa orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis? Di ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis adalah orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran yang terlalu banyak. Tetapi orang-orang yang less worry Bapak Ibu, orang-orang yang sangat kecil, hampir tidak memiliki kekhawatiran dalam hidupnya, maka iblis tidak dapat menelan dia. Karena iblis hanya dapat menelan orang-orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Tadi kita sudah belajar bahwa orang-orang yang hidup di dalam kekhawatiran adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam restnya Tuhan. Penting bagi saya dan Bapak Ibu untuk menyadari dengan secara lengkap dan komprehensif bahwa saya dan Bapak Ibu perlu tinggal di dalam restnya Tuhan. Tinggal di dalam restnya Tuhan, tadi sudah kita singgung sedikit. Artinya saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam apa yang Tuhan katakan. Kalau dunia berkata resesi tahun depan, akan ada tahun-tahun yang berat, akan ada overheat dari ekonomi global, akan ada resesi bukan hanya di Indonesia. Saya ingin memberitahu, Tuhan juga memberikan firman kepada saya dan Bapak Ibu bahwa hidup kita terus naik dan tidak akan turun. Dan itulah kedahsyatan malam, penyakit sampar, panah yang terbang tidak akan dapat mendekat kepada kemah kita. Kita mau rest di dalam apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan di Mazmur 91, tempat perlindungan kita adalah tempat yang maha tinggi. Kita sedang rest di tempat yang maha tinggi. Kita sedang rest di dalam firman-Nya Tuhan. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Firman Tuhan berkata di kitab Yesaya bahwa apa yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi dia akan mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadanya. Dan pekerjaan itu akan berhasil. Hari ini Tuhan ingin membuat saya dan Bapak Ibu berhasil untuk rest di dalam dia. Hari ini Tuhan ingin meneguhkan kepada saya dan Bapak Ibu agar saya dan Bapak Ibu tetap tegak berdiri, berjalan ke arah ke depan dan melihat ada penyediaan-penyediaan, ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan-penyertaan Tuhan, dan ada supply dari Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah saya dan Bapak Ibu mau tinggal rest di dalam firman Tuhan. Tinggal rest di dalam firman Tuhan membuat saya dan Bapak Ibu bangun pagi akan lebih berenergi. Karena Bapak Ibu tahu hari ini dijadikan Tuhan sebagai hari yang baik bagiku. Hari ini dijadikan Tuhan sebagai hari yang luar biasa bagiku. Aku tahu hari ini ada hal-hal baru yang Tuhan akan berikan kepadaku. Amin. Aku mau rest di dalam Tuhan. Hatiku mau dalam posisi rest di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini sebagai suatu pengantar untuk kita belajar lagi minggu-minggu depannya. Karena saya merasa penting sekali untuk menyampaikan ini. Kita belajar lagi Bapak Ibu dari satu kisah pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di tangan Tuhan Yesus hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid berkata, Tuhan mereka suruh pulang, ini sudah terlalu malam, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bagaimana mungkin kita bisa memberi mereka makan? Bapak Ibu bisa bayangkan 5.000 orang dalam posisi yang lapar dan tidak makan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan berkata apa? Jangan suruh mereka pulang, nanti mereka pingsan, kumpulkan mereka di sini. Apa kata Tuhan? Lalu Tuhan memerintahkan kepada murid-murid untuk menyuruh 5.000 orang tadi duduk. Saya suka sekali perintah Tuhan. Dia memerintahkan saya dan Bapak Ibu duduk. Lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan rotinya. Hari ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah analogi, sebuah ilustrasi. Saya dan Bapak Ibu adalah bagian dari 5.000 orang tadi yang siap menerima 5 roti 2 ikan dari Tuhan. Asal kita ada di dalam posisi duduk. Posisi duduk artinya dalam posisi yang rest adalah posisi terbaik untuk saya dan Bapak Ibu menerima yang terbaik dari Tuhan. Posisi duduk, relax.
dalam hati yang tidak mengalami kekhawatiran adalah posisi terbaik untuk saya dan Bapak Ibu dapat melihat manifestasi dari 5 roti 2 ikan yang dijanjikan Tuhan. Saya suka membayangkannya begini Bapak Ibu. Seandainya saya adalah orang yang ke-5.000 yang posisinya mungkin yang paling belakang, mungkin akan muncul yang namanya kekhawatiran. Aduh, dapat nggak ya? Kok kabar-kabarnya ini cuma 5 roti 2 ikan, mana mungkin sampai ke belakang. Tetapi Tuhan tetap memberikan suatu perintah. Duduk, relax, tenang, santailah. Makanan itu akan sampai ke mejamu. Makanan itu akan sampai ke tanganmu. Makanan itu akan kau terima dan kau makan. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu dalam kondisi yang relax. Hatinya tetap tenang, hatinya penuh dengan damai sejahtera, hati yang tidak penuh dengan kekhawatiran. Mungkin akan ada orang-orang yang mungkin ratusan orang bahkan mencoba melihat, mulai berdiri, aduh bener gak ini, makanannya ada gak, cukup gak. Tuhan menginginkan, relax, duduk. Aku menyediakan hidangan bagimu, apa kata Tuhan? Di hadapan para lawanmu. Bahkan Tuhan berkata, engkau harus makan di hadapan para lawanmu, Bapak Ibu. Artinya Tuhan mau mengatakan, Mario, relax. Sahabat-sahabat Cornerstone, relax, tenang, rest, duduk. Engkau akan melihat makanan-makanan ada di mejamu. Dan engkau akan makan di hadapan para lawanmu. Pada saat para lawan-lawan kita mencoba menekan kita, mencoba membunuh kita, menaklukkan kita, melawan kita, memfitnah kita, Tuhan memberikan suatu janji kepada saya dan Bapak Ibu. Untuk saya dan Bapak Ibu duduk dan makan bersama Dia. Inilah yang menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang mau duduk rest di dalam Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Pada saat hatimu rest, pada saat hati kita ini penuh dengan peace, penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan, maka Bapak Ibu akan melihat multiplikasi dari 5 roti 2 ikan tadi akan terjadi dengan sempurna. Mungkin ada area-area kehidupan kita yang sepertinya tidak diberkati Tuhan. Mungkin kita ada ngerasa ada area-area tertentu, mungkin ada pendidikan atau di bagian keuangan atau di bagian kesehatan, apapun itu. Tuhan menginginkan, Mario, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Cornerstone, saya dan Bapak Ibu harus banyak rest di dalam kondisi itu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sedang berdoa untuk mendapatkan kesehatan, yang sedang berdoa untuk memiliki satu kesehatan, Tuhan memberikan satu kabar baik, rest, istirahat. Lepaskan kekhawatiranmu daripada sakit penyakit tadi. Karena pada saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, maka pemeliharaanku akan mengalir dengan deras di dalam kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu, di dalam setiap aspek kehidupan kita, di bagian mana kita paling banyak khawatir Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan mengalir deras di area-area kehidupan yang kita paling sedikit kekhawatirannya Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan mengalir dengan deras di area-area kehidupan kita yang paling sedikit kekhawatirannya. Kekhawatiran seperti batu-batu yang ada di sungai Bapak Ibu, yang dapat menghambat kecepatan dari arus air. Semakin banyak batu-batu di sungai, Bapak Ibu tahu bahwa kecepatan air yang mengalir di sungai itu akan semakin kecil, benar? Ya, tetapi semakin bersih batu-batu sungai tadi dari batu-batu, maka akan semakin deras air yang mengalir pada sungai tadi. Apa konteksnya dalam kehidupan kita? Sama dengan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau di hati kita banyak penuh dengan tekanan, kecemasan, intimidasi, kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain, itu jadi batu-batu yang besar. Sehingga grace-nya Tuhan, kasih karunia Tuhan, sering terhambat oleh hal-hal tadi. Nah, Tuhan ingin mengatakan, Mario, angkat batu-batunya, serahkan kepadaku, maka engkau akan melihat pemeliharaanku. Kalau hari ini kita sedang bergumul dengan kesehatan kita, Tuhan aku tahu Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku tentang kesehatanku ini ke dalam tanganmu, karena engkau lah yang memelihara aku. Mulai hari ini, mulai malam ini, aku ikat, aku patahkan dan hancurkan segala bentuk ketakutan, kekhawatiran tentang sakit penyakit ini, aku serahkan ke dalam tanganmu. Dan di dalam engkau, maka aku melihat ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Yes.
Pada saat batu-batu tadi mulai kita ambil, kita angkat, kita singkirkan, kita pinggirkan, Bapak Ibu akan melihat tanpa kita sadari, waktu demi waktu, sungai kehidupan kita akan terlihat airnya semakin deras dan semakin deras. Dan debit dan volume air tadi akan terus naik dan terus melimpah. Amin. Inilah yang menjadi bagian bagi orang-orang yang tinggal di dalam restnya Kristus. Saya ingin menutup dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Sampai di bagian akhir dari sermon ini. Memiliki sikap hati yang rest. Tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, tidak mengalami tekanan. Itu sama seperti melatih otot Bapak Ibu. Kita perlu melatih hati dan pikiran kita. Kita perlu memperbarui akal budi kita juga. Bapak Ibu tidak yang serta-merta begitu malam ini besok tidur tiba-tiba kekhawatiran itu hilang. Mungkin kekhawatiran itu akan datang. Yes, mungkin akan datang. Tapi pada saat kekhawatiran itu datang, Tuhan memberikan satu solusi. Segera serahkan kepadaku Mario, kata Tuhan. Maka aku akan memberikan pemeliharaanku kepada engkau. Kesalahan banyak orang percaya adalah dia mencoba menyelesaikan kekhawatirannya. Kekhawatiran itu bukan milik saya dan Bapak Ibu. Tuhan menginginkan ada namanya exchange. Ada yang namanya pertukaran. Hari ini lakukan pertukaran itu sesegera mungkin Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu dapat mengalami yang namanya rest di dalam Tuhan. Pada saat saya dan Bapak Ibu mengalami yang namanya rest di dalam Tuhan. Maka pada saat itu juga engkau akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kita terjadi, termanifestasi, berkelimpahan, dapat termanifestasi dan dapat dilihat orang lain tanpa batas. Amin. Hari ini belajar Bapak Ibu untuk mau rest di dalam Tuhan. Setiap kali ada beban, setiap kali ada kekhawatiran, setiap kali ada ketakutan, langsung katakan, Tuhan, aku serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Dan aku mau melihat ada pemeliharaan-Mu terjadi dalam hal ini, dalam masalah ini, dalam kasus ini. Amin. Sehingga kita akan mengalami ada masa-masa di mana tidur kita begitu nyenyaknya. Kita bangun pagi dalam kondisi yang antusias. Kita bangun pagi dalam kondisi yang begitu energik. Siap untuk menjalani hari kita. Karena Tuhan tahu bahwa kunci untuk menerima kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan kebajikan dari Tuhan ada terjadi pada saat posisi hati kita dalam posisi yang rest. Jadi mulai hari ini setelah Bapak Ibu menonton sermon ini, lihat ke depan, saya mau rest lebih banyak lagi. Saya mau rest di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mau rest, saya mau istirahat di dalam penyertaannya, di dalam firman-Nya. Dan kami tahu bahwa rest di dalam firman Tuhan, itulah yang membuat hati kita dapat mengalami yang namanya damai sejahtera. Yes, saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi dalam sermon selanjutnya. Dan saya berharap apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi suatu modal yang baik bagi Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan ke depannya, untuk senantiasa rest di dalam Tuhan. Kita akan belajar rest ini beberapa minggu ke depan dan sampaikan kabar baik ini ke banyak orang agar semakin banyak orang yang dapat mengalami kondisi, situasi hati yang rest di dalam Yesus Kristus. Kita menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Kau bukakan lagi kepada kami satu hal yang penting, yaitu berbicara tentang rest di dalam firman Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau rest di dalam Kau. Kami mau rest di dalam karya anak-Mu di kayu salib. Kami mau rest Bapa di dalam firman-Mu. Firman yang memberikan ketenangan, firman yang memberikan kehidupan, firman yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani kehidupan yang penuh dengan rest, penuh dengan istirahat hati kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom kembali ingin mengingatkan Bapak Ibu yang tinggal berdomisili di daerah Jabodetabek bahwa ibadah tatap muka on-site Cornerstone Jakarta telah dilakukan mulai bulan Juni setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman
lantai 5. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin mau mengajak teman-temannya ataupun saudara-saudaranya, kita dapat berfellowship bersama, belajar firman Tuhan yang fresh, berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan. Saya percaya pertemuan-pertemuan ibadah adalah pertemuan-pertemuan yang baik, yang sifatnya membangun, memberikan kita kekuatan. Dan saya berharap kita dapat bertemu secara tatap muka, dan saya terus mengatakan bahwa tetap tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, tetap tinggal di dalam restnya Tuhan, agar saya dan Bapak Ibu dapat senantiasa melihat kebajikan dan kemurahan-Nya mengalir di dalam kehidupan kita. Yes, saya Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi dalam sermon selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau, and God bless you.